Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali pada kesempatan ini saya kembali boleh berbagi firman Tuhan kepada saudaraku. Dimanapun saudara-saudaraku berada, biarlah kasih Tuhan tetap menyertai saudara-saudaraku. Hari ini saya mau mengajak kita merenungkan satu pergumulan dalam kehidupan orang percaya, yaitu doa yang belum dijawab. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita sebagai orang percaya ada begitu banyak doa kita yang telah dijawab oleh Tuhan. Namun ada pula doa kita yang hingga saat ini belum juga dijawab oleh Tuhan. Doa itu mungkin bukan lagi 1-2 hari, 1-2 minggu, mungkin sudah bertahun-tahun, namun belum terwujud, belum dijawab oleh Tuhan. Nah, apakah Tuhan tidak mendengarkan doa-doa kita sehingga doa itu tidak terwujud? Atau apakah doa kita itu menjadi sia-sia? Nah, ini perlu untuk kita renungkan melalui firman Tuhan pada hari ini. Dari Mazmur 34 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang remuk hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang patah semangat. Nah, firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, mengingatkan kita bahwa Tuhan itu dekat kepada kita. Tuhan itu tidak jauh. Sehingga setiap perkataan kita, ucapan kita, doa kita itu pastilah didengarkan oleh Tuhan. Nah, mengapa belum dijawab? Ini tentu yang perlu untuk kita renungkan. Mengapa belum dijawab? Nah, saudaraku, ada 3 jawaban dari doa-doa orang percaya. Yang pertama adalah doa yang dijawab oleh Tuhan dengan kata ya. Doa itu dijawab dalam waktu yang dekat dan pada saat yang kita harapkan. Doa yang kedua adalah doa yang dijawab dengan kata tidak. Artinya Tuhan tidak menginginkan doa kita itu terjadi, karena itu bukan sesuatu yang baik bagi kita atau bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, sehingga doa kita itu dijawab dengan kata tidak. Nah, yang ketiga, doa yang dijawab dengan kata tunggu. Kita disuruh untuk menunggu, bersabar atas setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam Alkitab ada banyak tokoh yang dikisahkan menunggu jawaban Tuhan sangat lama. Doa yang ia sampaikan, inginkan dan harapkan itu terwujud begitu lama dan dijawab oleh Tuhan pada waktu yang terbaik menurut Tuhan. Jadi bukan waktu yang terbaik bagi kita manusia, tetapi waktu yang terbaik bagi Tuhan dan menurut Tuhan. Nah, kita bisa melihat dari kisah Abraham dan Sarah, saudaraku. Abraham dan Sarah menginginkan, mengharapkan bahwa mereka memiliki seorang keturunan dari pernikahan atau perkawinan mereka antara Abraham dan Sarah. Dan doa yang disampaikan oleh Abraham dan Sarah ini dijawab oleh Tuhan pada waktu Abraham dan Sarah sudah lanjut usia dan tidak mungkin lagi memiliki seorang anak. Tetapi itu terjadi dan terjawab oleh Tuhan, bahwa Sarah dan Abraham memiliki seorang anak dari perkawinan mereka, yaitu Ishak. Yang kedua, seorang perempuan yang bernama Hana. Nah, Hana ini juga adalah seorang perempuan yang menginginkan seorang anak, dan dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, Hana ini berdoa dengan sungguh-sungguh sampai ia menangis histeris, bahkan sampai seorang nabi mengira ia sedang mabuk karena doanya yang begitu luar biasa. Artinya doa yang tidak lagi disampaikan dengan biasa, tapi seperti seorang yang mabuk. Nah, dan dijawab oleh Tuhan pada waktu yang Tuhan inginkan, sesuai dengan rancangan Tuhan, bukan rancangan manusia. Nah, ini menjadi 2 contoh teladan dalam kehidupan kita, bahwa doa-doa yang disampaikan oleh orang percaya itu, kalau hari ini belum dijawab oleh Tuhan, ya tentu bukan hari ini hari yang terbaik untuk kita mendapatkan itu.
bukan hari ini waktu yang terbaik untuk kita menerima itu. Mungkin kita belum siap, mungkin kita belum sanggup, sehingga Tuhan menunda jawaban atas doa-doa kita itu. Oleh karena itu, Tuhan bukan tidak mendengar, tetapi kita harus menunggu dengan sabar. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa Tuhan ingin kita menunggu? Nah, ini juga perlu untuk menjadi renungan kita. Tuhan ingin memproses iman kita. Abraham dan Sarah diproses imannya, ditempah imannya, ketika dia menunggu dan menantikan seorang keturunan dari perkawinan mereka. Nah, begitu juga kita dalam kehidupan yang kita jalani. Tuhan sedang membentuk iman kita apabila doa-doa kita belum dijawab saat ini. Tuhan mau membentuk iman kita sehingga kita menjadi orang yang lebih beriman lagi, lebih percaya lagi, lebih mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, bukan mengandalkan diri kita. Dan Tuhan juga sedang melatih kesabaran kita, sedang menjadikan kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga Tuhan ingin menyiapkan jawaban yang terbaik atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Dia. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari dalam kehidupan ini jangan pernah menyerah untuk berdoa kepada Tuhan. Tetap sampaikan kepada Tuhan doa kita, kerinduan kita. Tetap sampaikan kepada Tuhan apa yang kita harapkan terjadi pada diri kita, pada keluarga kita, pada masa depan anak-anak kita, dan juga pada masa depan kita. Tuhan mendengarkan kita, dan Tuhan akan menjawab doa kita pada waktu yang terbaik, pada waktu yang sangat baik. Oleh karena itu, jangan pernah jenuh untuk berdoa, jangan pernah menyerah untuk menyampaikan setiap pergumulan kita, karena Tuhan itu dekat kepada kita, dan Tuhan akan memberikan jawaban atas doa-doa kita. Dan jawaban itu tentu adalah jawaban yang terbaik, waktu yang terbaik, di mana kita sudah siap untuk menerimanya, di mana kita sudah menjadi orang yang lebih beriman dalam kehidupan ini, sehingga kita sanggup untuk mendapatkan jawaban atas doa-doa yang kita sampaikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, doa kita yang belum dijawab bukan berarti doa kita itu tidak didengarkan, atau doa kita itu menjadi sia-sia. Doa yang belum dijawab berarti Tuhan mau kita untuk menjadi pribadi yang lebih dekat lagi kepada Dia, menjadi pribadi yang lebih lagi mengandalkan Dia dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku, saya mau sampaikan, jika hari ini doa-doamu ada yang belum dijawab, tetaplah percaya kepada Tuhan, tetaplah andalkan Tuhan dalam kehidupanmu. Percayalah, doamu akan dijawab oleh Tuhan pada waktu yang terbaik, pada waktu yang baik. Karena Tuhan itu menginginkan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya yang mengandalkan Dia dan mengharapkan Dia. Rancangan kita bukanlah rancangan Tuhan, tetapi rancangan Tuhan haruslah menjadi rancangan kita dalam kehidupan yang kita jalani. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang Tuhan boleh berikan kepada kami. Kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan, kami semakin boleh mendekatkan diri kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan, setiap doa-doa pergumulan yang hamba-Mu, yang saudara-saudaraku miliki pada saat ini ya Tuhan, berilah jawab untuk itu semua ya Tuhan. Berbelas kasihlah untuk kami semua. Ada yang sedang menantikan keturunan, ada yang sedang menantikan pekerjaan, ada yang sedang menantikan masa depan yang baik. Berikanlah Tuhan jawaban atas doa-doa kami. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tuhan Bapa kami yang di sorga, kami menyadari kami manusia yang berdosa. Ampuni dosa kami. Biarlah segala berkat Tuhan, kasih Tuhan tercurah dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan berserah diri kepada-Mu. Amin.